Di Indonesia, Pertamina Hulu Energi adalah perusahaan yang paling bertanggung jawab untuk menjaga ketahanan energi nasional. Di era transformasi energi, Pertamina Hulu Energi mengambil posisi untuk memperbanyak portofolio gas dibandingkan minyaknya. Saat ini temuan cadangan PHI didominasi proyek-proyek gasnya. Pertamina Hulu Energi juga melihat potensi bisnis yang gurih dari pengembangan teknologi carbon capture storage dan carbon capture utilization. Apa saja rencana dari Pertamina Hulu Energi? Berikut ini wawancara dengan Muharram Jaya Panguriseng, Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi. Pak Muharram, seperti apa sih Pak capaian daripada kinerja Pertamina Hulu Energi sampai dengan Juni ini? Kinerja Pertamina Hulu Energi tahun 2022 cukup bagus, terbukti dengan net profit kita yang cukup baik. Untuk tahun 2023 sampai dengan semester 1 berakhir, kinerja kita juga cukup baik, masih terlihat dari produksi walaupun sedikit di bawah target, tetapi masih cukup baik. Kinerja eksplorasi juga masih on the track. Kita sudah menyelesaikan 7 sumur sampai dengan hari ini, dan kita masih berupaya untuk mengejar target-target yang masih tersisa sampai 31 Desember. Ada beberapa sumur ongoing untuk kita selesaikan sampai dengan akhir tahun nanti. Oke, berarti itu juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan cadangan migasnya Pertamina Hulu Energi sampai dengan akhir tahun ya Pak ya? Betul sekali. Jadi temuan eksplorasi itu adalah masa depan dari perusahaan. Karena tanpa peningkatan temuan, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan cadangan yang siap untuk menggantikan setiap tetes minyak yang kita produksikan sekarang. Selain rencana untuk eksplorasi di dalam negeri, seperti apa sih Pak gambaran rencana Pertamina Hulu Energi di luar negeri? Kita saat ini sudah hadir di beberapa negara di luar. Kita hadir di Aljazair, kita juga hadir di Irak dan beberapa negara lain, termasuk dalam hal ini Malaysia. Dan kita juga sedang melakukan evaluasi untuk mendapatkan blok-blok lain yang menarik di Timur Tengah maupun di Afrika. Jadi saya kira itu adalah salah satu strategi kita untuk menambah cadangan dan juga menambah produksi untuk ketahanan energi nasional ke depan. Oke, nah ini kan selain fosil yang digunakan, ke depan ini ada tren transisi energi nih Pak. Nah seperti apa sih Pak rencana dan strategi dari Pertamina Hulu Energi menghadapi tren transisi energi dunia? Ya, jadi transisi energi itu adalah sebelum kita masuk ke 100% renewable energy, kita akan ada pada energi transisi, salah satunya adalah gas. Pertamina saat ini itu terus melakukan eksplorasi dan kita tahun 2022 mayoritas dari temuan kita atau lebih besar temuan kita di gas ketimbang di minyak. Ini sejalan dengan upaya kita untuk transisi energi dari mayoritas minyak menjadi mayoritas gas sampai dengan tahun 2050. Salah satu pengembangan yang dilakukan Pertamina kan ada teknologi CCS dan CCUS tuh Pak. Nah saat ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, dalam upaya kita untuk mendukung program pemerintah dalam hal net zero emission, maka Pertamina mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan CCS dan CCUS. Jadi ke depan kita berharap bahwa setiap karbon yang kita produksikan bersama dengan produksi minyak dan gas itu akan kita kembalikan, kita storage ke dalam reservoir. Pertamina sudah melakukan uji coba terhadap CCUS di lapangan Jatibarang pada tahun 2022, akhir tahun 2022 kemarin, dan terbukti cukup berhasil. Saya kira itu adalah langkah maju bahwa ke depan
tanpa mengurangi agresivitas kita di industri migas ini, kita mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap karbon yang ikut terproduksi dalam produksi migas kita akan kita kembalikan ke dalam bumi. Jadi CCUS dan CCS itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk terus meningkatkan produksi migas kita ke depan.